Kajian filsafat ekonomi dan kekayaan menurut Thorstein Veblen. Memahami ekonomi dari perspektif filsafat Thorstein Veblen berbeda dengan pembahasan spiritual sebelumnya. Kali ini fokusnya pada dimensi material yang sering dianggap sepal namun sangat fundamental bagi kehidupan manusia. Veblen, yang hidup antara tahun 1857 sampai tahun 1926, dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi institusional, yang menempatkan ekonomi tidak hanya sebagai urusan produksi dan keuntungan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh institusi, budaya, dan norma. Ekonomi bukan sekadar soal uang atau barang, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya, dan norma yang mengatur masyarakat. Konsep-konsep utama yang akan kita pelajari meliputi kapitalisme, kelas sosial leisure class dan working class, konsumerisme, konsumsi mencolok conspicuous consumption, serta kritik terhadap gaya hidup konsumtif dan ketimpangan sosial ekonomi sebagai pondasi kehidupan dan pengaruhnya terhadap aspek lain seperti agama dan pendidikan. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan kepemilikan pribadi, pasar bebas, keuntungan, dan kompetisi. Tujuannya adalah mencari keuntungan melalui pasar bebas dan kompetisi. 5 ciri utama kapitalisme menurut pembahasan ini adalah pentingnya memahami kelas sosial dalam masyarakat, khususnya konsep leisure class dan working class. Bagaimana gaya hidup konsumtif dan ketimpangan sosial menjadi kritik utama Veblen terhadap kapitalisme. 1. Kapitalisme dan kritiknya. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi, seperti tanah, pabrik, dan modal, dimiliki secara pribadi oleh individu atau perusahaan swasta. Kepemilikan pribadi atas alat produksi, motivasi utama mencari keuntungan, pasar bebas dan persaingan terbuka, sistem upah bagi tenaga kerja, akumulasi modal dan ketimpangan kekayaan. Namun, Veblen dan para kritikus lain, seperti Karl Marx menggarisbawahi sejumlah kelemahan kapitalisme. Antara lain, eksploitasi tenaga kerja, upah pekerja ditekan agar keuntungan pemilik modal makin besar. Alienasi, pekerja tidak memiliki klaim atas produk yang dihasilkan, sehingga merasa terasing dari hasil kerjanya dan dirinya sendiri. Hubungan sosial transaksional, interaksi manusia menjadi semata-mata jual beli dan transaksi keuntungan, bukan relasi kemanusiaan. Kehidupan monoton dan sulit refleksi. Pekerja sulit menemukan makna hidup karena rutinitas yang melelahkan, overproduksi dan krisis ekonomi. Produksi barang melebihi kemampuan pembelian masyarakat pekerja, menyebabkan pasar jenuh dan krisis. Kapitalisme menguatkan ketimpangan sosial. Dengan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpinggirkan. Mereka hidup dari kepemilikan modal dan memanfaatkan tenaga kerja orang lain. Gaya hidupnya mewah, banyak pembantu, dan aktivitasnya lebih kepada mempertontonkan status sosial. Kritik Marx tentang kelas borjuis dan proletar dengan ramalan revolusi proletar. Meski kenyataannya ramalan ini belum terbukti sepenuhnya. Mereka jumlahnya lebih besar, namun status sosialnya lebih rendah dibanding leisure class. Mereka memilih menghabiskan waktu dengan santai sebagai simbol keunggulan finansial. Banyak dari mereka berusaha meniru gaya hidup leisure class demi prestis sosial walaupun secara ekonomi tidak efektif. Kapitalisme tetap mendominasi gaya hidup meskipun banyak kritik tajam terhadapnya. 2. Konsep kelas sosial, leisure class vs working class. Veblen membagi masyarakat dalam 2 kelas utama. Leisure class, kelas santai yang kaya, tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Working class, kelas pekerja yang melakukan pekerjaan produktif, baik fisik maupun intelektual. Ciri khas leisure class bukan karena malas, melainkan karena mereka menganggap kerja keras itu bukan level mereka. Pembagian kerja historis dari masyarakat nomaden ke masyarakat kelas, kepemilikan pribadi mulai muncul, menggantikan kepemilikan bersama, ketimpangan kepemilikan tanah, dan modal memicu pembentukan kelas sosial. Pembagian kerja gender yang memperkuat ketimpangan, laki-laki bekerja di luar, perempuan urus rumah tangga, dengan implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. 3. Perilaku dan mekanisme leisure class. Kelompok leisure class memiliki beberapa pola perilaku yang menegaskan status sosialnya, akumulasi properti, dan harta. Mereka mengumpulkan tanah, rumah besar, mobil mewah bukan untuk kebutuhan, melainkan untuk menunjukkan kemewahan dan perbedaan kelas. Misalnya, istri leisure class yang tidak bekerja, tapi tampil mewah untuk menegaskan status suami, meski secara ekonomi tidak mampu, sehingga sering berujung pada pemborosan dan masalah finansial. Akumulasi barang imateri, gelar akademik, silsilah keluarga,
dan afiliasi dengan institusi prestisius sebagai simbol status, keterampilan sosial, dan kode etik eksklusif. Tata cara makan, berbicara, bergaul yang dianggap berkelas, dan menjadi pembeda sosial, memiliki banyak pembantu bukan sekadar pekerja, tetapi alat simbolik untuk menunjukkan kekayaan dan kuasa. Veblen menegaskan bahwa perilaku ini adalah konsumsi yang tidak rasional dan boros, dengan sifat menonjolkan status sosial yang jauh dari nilai produktif. 4. Konsumerisme dan jenis konsumsi. Menurut Veblen, penampilan dan kemewahan perempuan menjadi bagian dari konsumsi simbolik kelas atas. Sering tanpa otonomi penuh atas dirinya, konsumerisme menjadi ciri utama laser class. Veblen mengidentifikasi 4 jenis konsumsi yang dominan. Conspicuous consumption, konsumsi mencolok, konsumsi barang dan jasa secara terang-terangan untuk menunjukkan status sosial, bukan karena kebutuhan fungsional, contohnya membeli barang mewah yang sebenarnya tidak diperlukan, yang mahal, dan menunjukkan status sosial. Terkadang agama digunakan untuk melegitimasi praktik sosial tertentu yang mempertahankan ketimpangan. Conspicuous leisure, konsumsi santai yang mencolok, memamerkan waktu luang, dan gaya hidup santai yang mahal, seperti liburan, goals, atau kegiatan eksklusif lainnya. Conspicuous waste, konsumsi boros, membeli barang yang digunakan sekali, atau dibuang begitu saja, seperti pakaian mahal yang hanya dipakai sekali. Vicarious leisure, santai yang diwakilkan, kesenangan yang dilakukan oleh orang lain, istri, anak, pembantu yang mewakili status sosial pemiliknya. Selain itu, muncul fenomena pecuniary emulation, yaitu kelas bawah yang meniru gaya hidup laser class demi prestis sosial. Ia mengkritik bahwa dalam masyarakat industri kapitalis, teknologi dan produk baru diciptakan bukan karena kebutuhan manusia, tetapi kebutuhan itu diciptakan oleh produk baru tersebut melalui iklan dan promosi. Konsumsi sebagai simbol status sosial lebih dominan daripada produksi. Konsumsi yang menyolok memperlebar jarak sosial dan menimbulkan iri serta persaingan tidak sehat. Budaya konsumtif ini juga masuk ke aspek seperti olahraga, di mana olahraga elit menjadi simbol kelas sosial. 5. Dampak sosial dan simbolisme konsumerisme, perempuan, olahraga, dan agama. Veblen juga mengamati bagaimana konsumerisme merasuk ke ranah sosial lain. Perempuan sebagai trophy wife, perempuan diperlakukan sebagai simbol kesuksesan dan kekayaan suami. Femininitas sebagai komoditas, citra perempuan yang lemah lembut dan cantik dijadikan simbol komoditas yang memperkuat dominasi laki-laki. Olahraga sebagai komoditas, olahraga tidak hanya soal kesehatan, tapi sudah menjadi bagian dari konsumsi gaya hidup kelas atas, misalnya golf, polo. Agama sebagai alat pembeda kelas, perilaku keagamaan seperti sedekah, korban hewan, pakaian ibadat yang mahal menjadi simbol status sosial dan pembeda kelas. Norma sosial dan gaya hidup yang dikonstruksi menjadi alat pemisah kelas. Mengingatkan bahwa perilaku mereka syarat dengan dosa-dosa sosial dan spiritual. Konservatisme laser kelas yang mempertahankan status quo demi kenyamanan dan kekuasaan mereka. Kesenjangan sosial yang sulit berubah karena ketidaksiapan dan ketidakmampuan kelas bawah dan ketidakmauan kelas atas untuk berubah. 6. Penemuan teknologi dan kebutuhan. Invention is the mother of necessity. Veblen membalik pepatah populer necessity is the mother of invention menjadi invention is the mother of necessity. Contoh nyata, produk pemutih wajah, teknologi kopi modern, gadget terbaru. Masyarakat dipaksa menganggap kebutuhan palsu yang sebenarnya hasil dari strategi pemasaran. Akibatnya, terjadi konsumerisme yang tidak sehat, pemborosan sumber daya, dan penumpukan barang tidak berguna di rumah. 7. Harapan Veblen untuk masyarakat ideal, meski sangat kritis. Veblen memberikan visi tentang masyarakat ideal, masyarakat produktif. Nilai seseorang diukur dari kontribusi nyata bagi masyarakat, bukan kepemilikan materi, gelar, atau keturunan. Gaya hidup sederhana dan fungsional, menjauhi konsumsi boros dan pamer yang tidak perlu. Pengelolaan ekonomi oleh teknokrat, masyarakat dipimpin oleh insinyur, ilmuwan, dan teknokrat yang mengutamakan rasionalitas dan efisiensi, bukan oleh pemilik modal yang tidak produktif. Masyarakat egaliter, kelas sosial tidak dilihat berdasarkan warisan kekayaan atau keturunan, melainkan partisipasi dan kontribusi nyata dalam kerja dan pengetahuan. Perubahan paradigma budaya, dari budaya gengsi menuju budaya etos kerja yang rasional, dari hidup untuk pamer menjadi hidup bermakna. 8. Refleksi moral dan religius, dosa-dosa laser kelas sebagai penutup.
Pembahasan mengaitkan fenomena laser kelas dengan nilai-nilai moral dan agama. Riak pamer takabur sombong saling merendahkan orang lain israf boros iman, mengabaikan tanggung jawab sosial itikar menimbun harta hubut dunia cinta dunia yang berlebihan. Pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghindari penyakit sosial tersebut dan mendorong sikap hidup yang lebih bertanggung jawab.